firman Allah mendapat tempat di dalam hati kita semua. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur terima kasih kami persembahkan kepada Dikau Tuhan, buat semua kebaikan yang sudah berlaku dalam kami di tengah-tengah dunia yang sedang dalam gelora, dalam krisis, dan dalam segala kekacauan. Engkau sudah memberikan kami ketenangan untuk bisa berada di bawah kaki Dikau dan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyembah Engkau, menyerahkan hidup kami sepenuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, kami menyadari dari kami tidak ada kemampuan untuk mampu memusatkan hati pikiran kami. Apalagi kuasa-kuasa kegelapan coba untuk mengganggu perhatian kami, untuk mengganggu jalannya firman-Mu. Tetapi kami mempunyai pengharapan dalam Dikau Tuhan, di dalam kuasa nama-Mu. Sebab itu kami bersatu hati akan panggil nama Engkau buat usirkan segala setan yang mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang suci menguasai pikiran, perhatian kami, hati kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu, mengerti dengan akal kami, mempercayai dalam hati kami, dan melakukan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam sejahtera untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam beribadah bersama-sama, dan istimewa selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita mendapat kesempatan pagi hari ini untuk berbakti kepada Tuhan. Gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sebab waktu yang berikutnya kita tidak bisa mengerti apakah kita masih mendapatkan kesempatan untuk berbakti atau tidak. Sewaktu-waktu saudara-saudaraku terjadi hal-hal yang kita tidak pikirkan, tetapi berbahagia kalau setiap kali kita berbakti kita sudah gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dalam hidup digembalakan oleh firman Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kita akan melihat bahwa sebelum segala sesuatu terjadi, di dalam kitab Amos dikatakan Tuhan pasti memberitahukan kepada kita lewat hamba-hambanya. Puji Tuhan, dalam kitab Amos disebutkan, baik kita baca supaya kita bisa memperhatikan firman Tuhan. Setiap kali pemberitaan firman agar kita menjadi orang yang benar-benar tergembala di dalam Tuhan lewat firman-Nya. Kitab Nabi Amos, tolong baca ayatnya. Pasal 3 ayat yang ke-7. Ya, Pasal 3 ayat yang ke-7. Tolong dibaca. Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Iya, kepada hamba-hambanya para nabi. Nabi itu yang bernubuat. Nabi itu bernubuat. Penginjil menyampaikan Injil, berita baik. Tapi nabi dia bernubuat. Nubuat yang terbesar dalam gereja Tuhan adalah pembukaan firman, menceritakan sesuatu yang rahasia, dibukakan oleh firman Tuhan. Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan tegurannya, Tuhan menyatakan nasihatnya bagi kita semua, agar kita punya kehidupan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah menolong kita. Saudara-saudaraku, biar kita memperhatikan setiap kali kebaktian, kita perhatikan firman Tuhan,
Sebab firman Tuhan ini bukan suatu pidato, tapi firman Tuhan ini merupakan berita dari surga, disampaikan untuk kita manusia, agar kita mengetahui segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, dan kita hidup menurut jalannya Tuhan. Pada kesempatan ini, saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada saudara beberapa hal untuk saudara ketahui dan doakan, dan untuk menjadi tenang dalam kehidupan kita sekalian. Yang pertama, saudara-saudaraku, saya bersama kurang lebih 44 peserta akan pamit dari hadapan saudara-saudara untuk melakukan tugas pekabaran firman yang sangat dinanti-nantikan oleh dua negara. Yang pertama, pada tanggal 21 dan 22 nanti kita akan mengadakan seminar di kota Manila, di sekitar kota Manila, untuk 2 hari seminar dihadiri oleh para hamba-hamba Tuhan. Sepanjang hari, selama 2 hari itu akan kita gunakan penuh, mulai dari pagi sampai malam hari, dalam beberapa session untuk terus kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara dari Surabaya, saya mohon bantuan doa. Perjalanan kami, jika Tuhan kehendaki, akan meninggalkan Indonesia tanggal 19 Mei yang akan datang pada hari Selasa pagi hari. Kami akan menuju Jakarta dan dari Jakarta langsung ke Manila. Kami mohon doa supaya perjalanan ini perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Kemudian dari Manila nanti kami akan ke Singapura dan bertemu dengan rombongan dari Surabaya yang akan berangkat tanggal 24 Mei yang akan datang. Kami akan bergabung dalam satu pesawat menuju ke Amsterdam. Ini pun mohon doa baik dalam pengurusan yang memang sedikit kecantol dengan keadaan sekarang ini, tapi saya percaya Tuhan memberikan kita pertolongan, dan kita perlu lebih menyerah kepada Tuhan supaya lebih mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perjalanan ke Amsterdam atau pelayanan di Amsterdam akan berlangsung pada tanggal 26 sampai tanggal 31 Mei yang akan datang. Kemudian beberapa hari saya bersama rombongan akan mengambil sedikit kesempatan istirahat sesudah bekerja secara maraton, cukup mengambil tenaga, dan tentu sangat berat sekali terutama bagi saya yang akan menyampaikan firman Tuhan dan berita yang saya dengar. Saya nanti menjadi pembicara tunggal, artinya tidak ada yang lain yang akan menyelingi, sehingga cukup menggunakan tenaga yang berat, sehingga saya membutuhkan waktu 1-2 hari untuk istirahat, dan setelah pulih kami akan kembali langsung ke Surabaya, ya, dari Amsterdam, Jakarta, mungkin beberapa persinggahan Jakarta, langsung ke Surabaya pada hari itu juga. Semoga perjalanan ini merupakan perjalanan yang direstui oleh Tuhan. Secara manusia, tugas ini saya sudah tolak pada bulan Januari yang lalu. Tugas untuk perjalanan baik ke Amsterdam lebih dahulu untuk melakukan tugas mengadakan suatu kebangunan rohani di jemaat di Amsterdam. Pada waktu itu apa yang menggoda saya adalah suasana krisis moneter yang begitu kacau. Saat itu begitu kacau, bulan Januari, Februari, dan saya mohon Tuhan supaya tugas ke Amsterdam ini dicabut atau ditunda. Saya berdoa tidak ada jawaban. Saya berpuasa sendiri juga tidak ada jawaban. Kemudian saya berdoa berpuasa bersama sidang jemaat dari tempat ini, dan sidang jemaat berlutut di tempat-tempatnya di sini. Pada sesi yang pertama doa puasa itu saya mohon ini, Tuhan,
keadaan kami sangat tidak memungkinkan kami untuk pergi. Begitu berat rasanya dan serasa tidak mampu untuk kami lakukan. Dalam doa, dalam penyembahan, saya menyembah, saya menaikkan permohonan kepada Tuhan. Dan saat itu Tuhan menjawab, kamu minta untuk hal ini dicabut atau sebenarnya kamu masih punya satu tugas yang belum nyata kepadamu, yaitu melakukan kebaktian Paskah, persekutuan. Dan saya tahu Paskah, kebaktian persekutuan di hari-hari itu sungguh tidak memungkinkan. Saya melihat keadaan sidang jemaat rasanya sulit. Baru saja kita harus mengumpulkan dana, sudah sangat berat, hampir tidak bisa keluar dari mulut saya untuk menyampaikan kepada jemaat. Tapi Tuhan tekankan itu, dan waktu saya katakan amin kepada Tuhan, iya Tuhan, saya merasa sejahtera. Saya melihat kalender, dan di saat itu juga kita datang kepada Tuhan untuk mengadakan suatu perencanaan. Dan nyatanya rencana itu direstui oleh Tuhan dan semua sudah berjalan dengan cepat. Sehingga saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan sekarang benar-benar bukan berasal dari diri manusia siapapun juga. Kami dituduh memaksa Om Toteis untuk datang ke Indonesia. Saya katakan kami tidak memaksa. Om Toteis tergerak untuk datang, tapi keadaannya tidak memungkinkan. Kemudian di sana di Om Toteis juga dikasih tahu, jangan memaksa orang dari Indonesia datang ke Surabaya. Om Toteis bilang, aku tidak paksa, mereka suka datang. Memang itulah suatu fellowship yang terjadi. Tidak boleh ada paksaan, tetapi harus terjadi secara wajar dari tiap pribadi. Saya tidak ingin memaksa jemaat untuk ikut, tapi saya juga tidak melarang sidang jemaat untuk ikut. Tapi perjalanan ini saya hanya kasih tahu, perjalanan ini bukan dari manusia siapapun juga. Bukan dari manusia siapapun juga. Memang banyak pertimbangan. Saya sebagai gembala mempertimbangkan sidang jemaat. Saya punya keluarga, anak-anak saya ada yang mau ikut, saya bilang jangan, sebab saya tahu motivasinya apa. Dan saya bilang jangan ikut, sebab ini perjalanan harus murni, tidak boleh sesuatu hal yang sifatnya daging, paksaan dan sebagainya, dan sesuatu yang dari daging, kepentingan daging. Saya bilang jangan. Beberapa saudara-saudara termasuk dari kantor kami di Jalan Johor juga ada yang pergi, ada yang saya bilang jangan. Dengan segala pertimbangan yang sungguh-sungguh untuk kita sekalian, mempertimbangkan sidang jemaat. Bagi saya sebagai manusia, apalagi sebagai seorang gembala, cukup berat. Saya kira saudara tahu hati saya untuk meninggalkan jemaat. Tidak begitu gampang. Tidak gampang untuk meninggalkan jemaat, apalagi di tengah-tengah semacam ini. Tetapi setelah semua saya serahkan dalam tangan Tuhan, baik perjalanan, pelayanan, maupun sidang jemaat yang ditinggalkan, dan Tuhan memberikan di hati saya kedamaian. Hati saya tenang sampai detik ini. Begitu tenang. Dan saya percaya ketenangan ini akan juga di dalam kuasa Roh Kudus akan menguasai sidang jemaat. Saudara tidak ditinggalkan, tidak. Saudara di dalam jaminan Tuhan. Kami dalam perjalanan juga di dalam jaminan Tuhan. Kemudian saya diingatkan di hari-hari ini sesuatu hal yang perlu saya pegang, yaitu firman. Waktu saya ditabiskan menjadi gembala di tempat ini, saya berlutut di muka sini dan saya ditetapkan menjadi gembala lewat penumpangan tangan dari hamba Tuhan dalam urapan Roh Kudus.
Waktu itu firman Tuhan, 2 poin yang sangat ditekankan bagi saya adalah, nomor 1, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan membuat jalan sendiri. Jangan meninggalkan Tuhan, sebab kalau kamu meninggalkan Tuhan, aku akan meninggalkan kamu. Itulah yang saya takut, nomor 1 di hadapan Tuhan. Kalau ini merupakan perintah Tuhan dan saya berkeras oleh karena pertimbangan daging, ditakutkan Tuhan meninggalkan kita. Saya ada di sini tapi Tuhan sudah meninggalkan kita, itu yang saya takut. Biar kita bersama Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Jadi 2 poin dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Itulah firman tahbisan waktu saya menjadi gembala. Dan tugas itu, saudara-saudaraku, yang saya lakukan untuk bekerja tidak seorang diri, tetapi mengikut sertakan para imam-imam, para tua-tua, bahkan para sukarelawan. Dan itu sudah berlaku, sudah berlangsung selama 9 tahun saya menggembalakan saudara-saudara di sini bersama Tuhan. Secara sukarelawan, secara kerinduan saudara-saudara sudah ikut dalam pelayanan melanjutkan pembangunan rumah Allah ini, yang hanya tinggal sedikit akan selesai. Saudara-saudaraku, memang itulah tugas yang Tuhan pernah berikan kepada saya dalam satu vision, dalam satu penglihatan, dalam suatu impian yang sangat nyata. Hanya tinggal 1 tangga untuk mencapai tingkat paling atas. Pekerjaan terakhir hanya 1 itu. Dan pekerjaan itu kita kerjakan secara bersama-sama. Kali ini 44, kurang lebih 40, lebih dari 44. Mana saudara? 46 yang akan ikut. Semuanya 46 orang. Ada tua-tua yang ikut, keluarga Budi, keluarga Mulyono, 2 tua-tua yang akan ikut. Cuma 2 ya. Pak Maurits, ya, 3 tua-tua yang ikut kita. Dan masih ada 8 tua-tua yang akan tinggal bersama saudara, melayani saudara di sini. Dan saya percaya kita tidak seorang diri, tapi kita berjalan bersama Tuhan. Dan memang pergumulan beberapa saudara, saya mendengar nyatanya mereka mempunyai pergumulan. Dan setelah mengatakan iya, hati mereka jadi tenang. Sampai saat ini menjadi tenang untuk bisa berjalan. Sekalipun harus meninggalkan keluarga. Anak merupakan suatu persoalan. Tapi itu pun Tuhan akan selesaikan kalau Tuhan yang menyertai kita sekalian. Waktu memutuskan Manila, saya juga melihat kecenderungan untuk tidak pergi, sebab waktu itu situasi moneter kita dan banyak penderitaan dalam negeri kita, termasuk dalam sidang jemaat. Saya memutuskan dan saya sudah keluarkan dari mulut saya suatu anjuran untuk menulis surat untuk menghubungi ke Manila agar kegiatan di Manila ditiadakan tahun ini, dan jika Tuhan kehendaki tahun depan. Belum kita berbuat apa-apa, telepon sudah datang dari Manila berseru, tolonglah kami di sini menanti para hamba-hamba Tuhan untuk mendengarkan firman, bagaimana mempersiapkan diri untuk masuk dalam ya. Jadi di dalam surat itu juga demikian dituliskan bahwa mereka ini dalam seminar itu ingin mempersiapkan diri untuk masuk dalam penyingkiran. Kemudian dari hamba-hamba Tuhan di luar gereja kita juga beberapa yang sangat. Dan pada hari kemarin menanyakan bagaimana jadi berangkat atau enggak. Saya bilang saya tenang sekali hari-hari ini dan tidak ada tanda-tanda
perjalanan ini akan diurungkan, sebab hanya Tuhan yang bisa mengurungkan. Saya nggak berani. Ternyata saudara itu juga sangat menunggu jawaban semacam ini. Dia juga sangat tenang dan ingin untuk menggabung bersama-sama dalam perjalanan ini. Jadi sidang jemaat, saudara-saudaraku, apa yang saudara harus ketahui bahwa perjalanan kami bukan mengungsi dengan keadaan ini, meninggalkan saudara, tidak. Kalau saya bicara begini, bukan saya mengejek atau mempersilahkan saudara-saudara yang mengungsi. Dari kita memang beberapa, dan itu suatu tindakan bijaksana, tetapi bersama Tuhan. Saudara-saudara yang ada bersama kami, kita berada dalam pengungsian ini. Tempat ini juga sekarang pengungsian. Pada hari Jumat kebaktian di sini hanya separuh gereja ini, hanya bagian bawah ini, di sini sedikit, di sini 1 orang, di sini 1 orang, di sini beberapa orang. Hanya itu yang hadir, sebab memang saudara tidak menyadari, tidak menyangka bahwa hari itu saudara tidak mungkin bisa kebaktian. Saudara merindu, dari beberapa telepon mereka berada di sekitar kita. Mereka tidak bisa masuk, sudah tinggalkan rumah mau ke gereja, tidak bisa masuk, sudah ada di sekitar kita. Tapi dia tidak bisa masuk mencapai gereja. Hati mereka bersama di sini. Puji Tuhan. Kalau saudara memperhatikan, saudara-saudaraku, pada hari Minggu yang lalu saya mendadak. Pada hari Jumat saya sudah mendadak, sebab memang malamnya saya ditekan oleh Tuhan untuk berpuasa. Sebelum hari Jumat itu saya umumkan, hari Kamis saya berpuasa. Sebab suara itu jelas, berpuasa. Saya melakukan itu sendiri. Hari Jumat saya umumkan, hari Minggu juga saya umumkan. Pada hari puasa apa yang disampaikan lewat firman Tuhan? Larikan diri dari Sodom dan Gomora. Jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Melari terus sampai ke gunung. Saya nggak tahu, kita siapa yang tahu bahwa pada hari itu sedang bakar-bakaran. Pada hari Selasa kita mendengar supaya kita lari dari Sodom dan Gomora. Saudara tahu apa yang terjadi Sodom dan Gomora? Suatu penghancuran, bukan hanya total, tetapi suatu penghancuran yang luar biasa, sampai Sodom dan Gomora menjadi lautan asin, lautan mati sampai sekarang. Saudara-saudaraku, tapi sebelumnya Tuhan sudah kasih ingat kita. Lari. Jangan tinggal di Sodom. Ingat istri Lut. Itu ayat yang ditekankan pada waktu itu, sangat singkat. Ingat istri Lut. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Hari Jumat, hari Kamis Jumat kota Surabaya mengalami itu. Tapi sidang jemaat yang memperhatikan sudah tahu lebih dahulu. Sebab firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita sekalian. Sekarang larinya kita kemana? Larinya kita kemana? Dalam kebaktian pasca persekutuan kita sudah diingatkan bahwa kita berada di sekitar binatang buas. Kita berada dikelilingi binatang buas. Coba kita baca itu. Injil Markus kita baca pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama. Ayat 12 dan 13. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Iya, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya. Iya. Dicobai oleh iblis. Iya, terus? Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Iya, ini binatang liar harusnya binatang buas. Dia berada di tengah-tengah di antara binatang buas. Terus
Dan malaikat-malaikat melayani dia. Garis bawahi ini. Malaikat melayani dia. Malaikat melayani dia. Ini tempat yang paling aman. Justru di tengah binatang buas, malaikat melayani dia. Ini sudah diberitakan pada waktu pasca persekutuan. Malaikat melayani dia. Di mana-mana buas, di udara buas, di laut buas, di darat buas. Tidak ada tempat pelarian yang paling tepat. Tapi kalau malaikat datang melayani kita, dia menciptakan tempat bagi kita. Ulangi, dia menciptakan tempat yang aman bagi kita. Saudara percaya? Sebab itu tenanglah. Saya mohon sidang jemaat tenang di tengah-tengah gejolak gelora. Bahkan saudara melihat penghancuran-penghancuran, kematian-kematian yang mengerikan. Berita ini sudah di seluruh dunia. Beberapa hamba Tuhan dan terakhir kemarin dari India menelepon saya, mengatakan rasa simpati mereka atas keadaan kita yang sangat menderita ini. Dia katakan, kami sidang jemaat, saya sebagai gembala dan sidang jemaat seluruh tim, seluruh organisasi mereka mendoakan saudara-saudara dalam sidang jemaat. Dia menyampaikan salam buat sidang jemaat ini. Saudara Pendeta Stephen yang bersama-sama dengan kita selalu dalam kegiatan-kegiatan rohani. Demikian saudara-saudaraku, biar kita mengerti apa yang nanti akan kita alami, yaitu memang terjadi hal-hal yang menyatakan buasnya akan kekuasaan yang ada, kekuasaan daging yang ada di dunia ini bersama setan, antikris, nabi palsu. Tapi biarlah kita sekarang dipelihara oleh Tuhan sampai nanti kita akan diamankan oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan ke padang belantara. Di sana kita terpelihara untuk disiapkan masuk di dalam kerajaan Allah yang akan datang di bumi ini, saudara-saudaraku. Untuk 1000 tahun kita berkerjaan damai bersama Tuhan. Sebab itu mari kita mau sungguh-sungguhkan kehidupan kita untuk mengikut Tuhan. Kemudian nanti kembali dari Amsterdam, kita menghadapi satu pekerjaan di dalam negeri. Dan saudara-saudaraku, satu panitia yang sudah terbentuk dan mengundang kita, dan undangan ini memang sudah sementara didoakan dan menetapkan dalam hati kita bahwa nanti pada tanggal 4 sampai tanggal 8 Agustus yang akan datang, kegiatan kita merupakan kebaktian kebangunan rohani KKR di Tanah Toraja pada tanggal 4 sampai dengan 8. Saya mengumumkan ini agar saudara yang membuat rencana-rencana cuti dan sebagainya, saudara sudah punya bahan untuk dipegang, mengatur pekerjaan. Kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ikut, saudara sudah siap. Kalau saudara harus tinggal, saudara juga sudah siap untuk tinggal. Jadi tidak ada nanti suatu penyesalan, tidak ada. Jangan ada penyesalan, oh coba aku ikut, tidak ada penyesalan. Sebab tinggal pun kita ikut bekerja. Kita pergi pun kita di sana tidak ada penyesalan, coba lebih enak tinggal, tidak ada. Lebih baik kita dalam persiapan hati kita. Jadi saya umumkan ini agar kita semua dalam kesiapan. Tanggal 4 sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7 ya. 7 Agustus yang akan datang. Ini untuk persiapan-persiapan. Mungkin saudara mau mengatur cuti dan sebagainya. Ya. Ini penyampaian yang perlu saya sampaikan. Dan selama kami pergi, di sini pelayanan sudah diatur dan tidak ada satu kebaktian pun akan terlantar. Itulah doa kita.
Setiap kali kebaktian, gereja ini dibuka. Berapa telepon masuk, apa kebaktian jalan? Kebaktian tetap jalan. Saudara-saudaraku, gereja ini tidak akan ditutup. Dan setiap hari kebaktian ada kebaktian. Saudara tidak dipaksa untuk kebaktian, lihat situasi. Tetapi juga saudara tidak dilarang untuk kebaktian. Saya pribadi sudah mengambil putusan, setiap jam kebaktian, saya bersama Tuhan ada di tempat ini untuk menerima siapa saja yang datang dalam mau berbakti kepada Tuhan. Saya tidak menutup gereja, tapi juga tidak memaksa harus datang sementara situasi tidak mengizinkan. Jadi kalau saudara memang tidak mampu, tidak usah kecewa seakan-akan saudara sudah lari tinggalkan Tuhan. Tidak. Saudara tidak dilarang, tapi tidak dipaksa. Itu berarti, wah nanti kalau tidak masuk ke gereja saya dipikir saya sudah lari dari Tuhan. Tidak. Lihat situasi yang dapat saudara lewati. Kemarin kesaksian dari kaum muda menyangka kemarin ditutup kebaktian. Tidak ditutup, nyatanya kemarin kaum muda cukup banyak yang hadir. Tadi malam kaum muda cukup banyak. Satu saudara dia pikir karena situasi hari Jumat itu, wah mungkin kebaktian kaum muda diistirahatkan pada hari Sabtu. Tidak diistirahatkan, di sini ada kebaktian. Tuhan ada menantikan saudara. Petugas ada. Kalau saya ada di sini sebagai gembala, saya sudah ada di sini sebelum jam kebaktian. Saya sudah berada di tempat ini. Tuhan kiranya menyertai kita sekalian. Besok saudara-saudaraku 29 orang akan masuk dalam baptisan air. Kita akan doakan saudara-saudara mungkin ada di sini. Ikutilah pemberitaan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mari kita akan membaca firman Tuhan kembali. Saudara-saudaraku akan kita ulangi ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, Wahyu 14. Suatu perjalanan yang hebat mengikut Tuhan. Saya akan sampaikan ini bagi saudara-saudara yang ingin mendengar penjelasan pada hari Jumat yang lalu. Tentu saudara bisa ikuti di kasetnya, bagus? Iya, kasetnya bagus, saudara bisa ambil. Saya menjelaskan pada bahagian ini secara rinci. Saudara bisa ikuti dengar dalam kaset. Pada hari Jumat saya menyampaikan firman Tuhan di sini dengan sangat tenang. Hati saya sangat tenang dan firman Tuhan sudah disampaikan. Apa yang Tuhan taruh di hati saya, tidak ada reserve, semua saya sampaikan. Mari kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Iya. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama papanya. 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Iya, terus? Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ya, ini pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Terus? Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah. Ya, terima kasih. Dalam pembacaan ini kita melihat suatu pengikutan sempurna. Suatu pengikutan sempurna kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, memang di sini
digunakan bahasa Alkitab. Dan kalau kita bisa mengerti bahasa Alkitab, kita akan menjadi tahu bagaimana kita bisa mengikut Tuhan itu yang sebenarnya, untuk bisa sampai di Bukit Sion bersama dengan Tuhan. Dan dari Bukit Sion ini akan melangkah nanti ke bukit yang gunung yang tinggi lagi besar, Yerusalem baru. Wahyu 21. Di sini dalam bahasa Alkitab dikatakan 7 keadaan, 7 suasana pengikutan kepada Tuhan. 7 suasana, 7 keadaan mengikut Tuhan. Yang pertama digambarkan, dikatakan oleh Tuhan di sini bagaikan desau air bah. Ini mengikut Tuhan ini sebagai desau air bah. Itu bukan kebetulan, tidak. Tapi air bah ini mengalir dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak bisa dibendung. Itu air bah. Kemudian cepat, air bah itu cepat. Saudara ingat perjalanan Nuh dari Sodom, syarat pertama lari dengan cepat, jangan biasa. Itu air bah. Jangan menoleh ke belakang. Air bah itu jangan menoleh ke belakang. Itu artinya sekali dia jalan ke depan, tidak ada air bah itu untuk kembali ke asalnya. Tidak. Begitu air bah itu mengalir, dia akan terus mengalir, tidak pernah kembali ke hulunya, berjalan sampai ke sasaran. Sebab air bah ini nanti akan bermuara di lautan yang besar, himpunan besar, banyak orang. Di sana nanti ada lagi desau air bah, tapi di sana sudah suara orang memuji Tuhan. Haleluya. Wahyu 19 ayat yang ke-7 ya. Ayat 6. Wahyu 19 ayat 6. Saudara baca di rumah. Baca di rumah. Ini arus ini, saudara. Jadi mulai dari sini. Tidak berhenti. Jangan berhenti di lembah. Jangan berhenti di lembah Yordan ini. Berjalan terus. Jadi itu suatu pengikutan kepada Tuhan. Suatu pengikutan kepada Tuhan yang tidak akan berhenti sebelum sampai pada tujuan. Perintah Tuhan tidak akan berhenti sebelum sampai pada tujuan. Mengikut Tuhan jangan berhenti sebelum sampai pada tujuan. Tujuan kita mengikut Tuhan bukan sekedar diberkati. Kalau tujuan kita mengikut Tuhan hanya diberkati, dalam suasana semacam ini saudara goncang, pasti goyang. Sebab tidak mampu mengatasi tembok ini. Kita berhadapan dengan tembok yang hebat sekarang ini. Hanya kalau pengikutan kita seperti air bah itu yang dapat merobohkan segala rintangan. Kedua, bagaikan deru guruh yang dahsyat. Satu bunyi yang tidak bisa dihentikan. Coba siapa yang bisa hentikan guruh itu yang kalau dia berbunyi? Di dunia ini ada suara-suara yang mengerikan. Dan Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima gambarkan itu bagaikan suatu singa, seekor singa atau beberapa ekor singa yang mengaum. Itu musuh kita, bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Itu suara singa, mengerikan. Tetapi kalau pengikutan kita kepada Tuhan mengguntur bagaikan deru guru yang dahsyat, suara singa itu bukan apa-apa. Ditutup. Lebih kuat deru guru menutup singa yang mengaum ini. Tidak mungkin dia menguasai, menutup, mengalahkan deru guru yang hebat itu. Itu pengikutan kepada Tuhan. Kemudian dikatakan bagaikan kecapi, bagaikan suara kecapi, bagaikan bunyi kecapi yang memetik kecapinya. Itu kecapi dibunyikan dengan aturan. Ada aturannya, tidak ngawur.
Mengikut Tuhan ini ada aturannya. Setiap kali kita perjalanan ke PPI di luar kota Surabaya maupun di Surabaya, semua diatur. Ada aturannya. Dan saya sudah melihat setiap orang yang mencoba menyimpang dari aturan, dia menemui kesulitan-kesulitan sendiri. Ada aturannya. Saya sendiri sebagai gembala mempercayakan diri saya kepada Tuhan dalam pengaturan panitia. Sekalipun panitia ini adalah anggota sidang jemaat, saya gembala. Tetapi untuk pengikutan kepada Tuhan, saudara-saudara, kita harus berada pada pengaturan. Mulai dari isi formulir. Kalau suruh isi formulir, ya saya isi formulir. Sekalipun saya gembala, saya tahu panitia itu sudah tahu nama saya, sudah tahu alamat saya, sudah tahu jabatan saya. Tetapi pengaturan seperti kecapi, jangan ada satu tali pun yang false. Begitu mana pemain-pemain gitar? Kalau gitar itu semua tali harus ada aturannya. Semua tali. Tali ini kalau kamu harus bunyi do, harus do, jangan re. Kalau re, rusak semua. Harus sama. Itu kecapi, punya tali yang dipetik, ya, seperti macam gitar itu bangsanya, ya. Gitar ini bukan kecapi tetapi bangsanya itu, ya. Musik yang dipetik, yang dipetik aja namanya dipetik. Semua tali-tali yang berapa banyak itu, aku punya ton sendiri. Tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh ganti-ganti. Oh, aku kemarin aku yang tinggi do, yang tinggi, aku sekarang yang mau yang lain, yang saya tidak mau do, saya mau re. Ya tidak bunyi nanti, bunyinya tidak karu-karuan. Harus teratur. Itu kecapi. Pengikutan kita kepada Tuhan, kalau mau berhasil, ikutkan. Sekalipun mungkin kita mampu, tetapi perjalanan ini perjalanan mengikut Tuhan, bukan perjalanan tur. Kalau perjalanan tur, saudara tidak mau di sini boleh, mau ngurus sendiri boleh. Tapi ini perjalanan mengikut Tuhan. Itu perjalanan mengikut Tuhan. Supaya jangan ada suara yang false. Dan saya sudah melihat, saudara-saudaraku, kalau tali itu mau-maunya sendiri, pasti bunyi gitarmu tidak betul. Betul? Tidak betul. Robah sedikit aja sudah tidak betul. Kedengaran tidak enak. Jadi mengikut Tuhan ini kita bagikan tali-tali gitar. Sudah punya tugas masing-masing. Tidak kebetulan kita berada dalam satu rombongan. Tidak kebetulan. Kita ini dipilih dari sekian banyak 46 sampai hari ini, ya. 46 itu orang dipilih oleh Tuhan. Bukan karena ada uang, bukan karena tidak ada uang. Di antara kami ada yang tidak punya uang, tapi begitu sungguh-sungguh mau. Tuhan tolong, dia punya tugas. Di antara kami ada, di antara kita ini ada yang banyak uang, tapi kok tidak bisa ikut. Jadi masalahnya bukan soal uang, bukan soal apa, bukan soal itu. Soal kita ini, apa kita ini dipilih atau tidak. Itu masalahnya. Nah, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita pasti akan mengeluarkan suatu bunyi yang seirama, yang teratur bagaikan bunyi kecapi. Itu sebabnya saya selalu menganjurkan, ayo, jauh-jauh hari saya sudah umumkan, kita mau kegiatan ini, yang mau ikut persiapan, kemudian persiapan doa dan sebagainya diwujudkan dalam pengaturan yang sudah lebih konkret, mulai mengeluarkan formulir pengumuman soal biaya dan sebagainya. Itu semua supaya teratur. Pada permulaan saya praktekkan tugas ini, di mana Tuhan katakan untuk bekerja pembangunan ini secara tim, tidak satu tali,
tapi secara tim. Memang pada mula pertama kali saya mengalami kesulitan pada waktu itu. Kalau saya tidak salah ingat, pertama kali kita di Solo, kita perjalanan ke Solo. Wah, itu cukup berat waktu itu. Kendaraan sendiri-sendiri dan banyak kesulitan waktu itu. Tapi makin lama makin kita menyatu. Dan pada hari-hari ini, saudara-saudaraku kita yang akan ikut sudah semakin terbiasa dengan sistem ini. Menjadi ada kesulitan, tapi kesulitan itu semua dapat diatasi. Saudara-saudaraku, banyak kesulitan, tapi kesulitan dapat diatasi. Perjalanan ke Manila, perjalanan ke ini akan diatasi kalau ini menjadi kehendak Tuhan. Kalau tidak menjadi kehendak Tuhan, Tuhan akan menutup jalannya dan tidak ada sedikit penyesalan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi seperti kecapi ini, seperti kecapi teratur. Kemudian seperti apalagi nyanyian, seperti nyanyian baru. Tidak rata, tidak monoton. Setiap kali kita jauh mengikut Tuhan, semakin indah suara itu kita dengar. Semakin bervariasi. Pengalaman kita mengikut Tuhan merupakan suatu keindahan tersendiri yang hanya dinikmati dan diketahui oleh orang yang mengalami. Saudara-saudaraku, pengalaman waktu kunjungan ke Nederland tahun lalu ini kali lain lagi. Suatu nyanyian indah yang lain. Semakin jauh kita mengikut Tuhan, semakin indah nyanyian itu. Membuat kita tidak akan mendengar lagi suara dari dunia ini, rayuan dari dunia ini. Saudara-saudaraku, kita tidak dengar lagi. Kita hanya mendengar suatu nyanyian dari anak-anak sulung di dalam kerajaan surga. Memuji, memuliakan nama Tuhan untuk sampai pada himpunan besar banyak orang yang memuji Tuhan dengan hanya satu perkataan, haleluya. Tetapi suara itu indah sekali. Kita baru mampu menyebutkan 12 kali haleluya. Baru 12 kali. Di sorga nanti tidak dihitung berapa belas kalinya. Tetapi indahnya bukan main. Coba kita lakukan haleluya 12 kali. Baru 12 kali saudaraku, kita rasa indah sekali. Coba. Beberapa kali kita nyanyi 12 kali haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri. Saya kasih peragakan ini. Tapi nyanyi sungguh-sungguh. Semakin kita mengikuti, semakin indah nyanyian itu. Haleluya, haleluya. Biar Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Ini akan kita dengar lagi. Pengikutan kita kepada Tuhan bermuara di mana kita bisa memuji Tuhan dari satu hati yang memuja Dia, bukan menyanyi, memuja Dia, sehingga suasana itu menjadi indah sekali dan tidak terhitung banyaknya orang.
Dalam Wahyu 19 ayat 7 dikatakan himpunan banyak orang. Itu muara dari air bah. Deru air bah yang hebat. Atau desau air bah yang hebat. Deru guruh yang dahsyat. Bunyi kecapi yang tidak fals. Nyanyian baru yang hanya orang yang mengikuti Tuhan kemana saja ia pergi punya nyanyian ini. Dan itu nanti akan disatukan dalam suatu nyanyian indah. Sau air bah yang hebat, deru guruh yang dahsyat, bunyi kecapi yang tidak fals, nyanyian baru yang hanya orang yang mengikuti Tuhan kemana saja ia pergi punya nyanyian ini. Dan itu nanti akan disatukan dalam suatu nyanyian indah. Di bumi ini kita menyanyikan ini, hati kita selalu tergairah, ingat, rindu untuk bertemu Tuhan. Sekarang kita akan lanjut. Jadi kita sudah menemukan desau air bah, deru guruh yang hebat, yang dahsyat, bunyi kecapi, nyanyian. Ini pengalaman hidup ikut kepada Tuhan. Suatu nyanyian menunjukkan kepada kita dalam suatu pengaruh kedamaian di hati. Kalau di tengah-tengah duka cita, di tengah semacam ini kita masih bisa memuji Tuhan, saudara-saudaraku, itu artinya pengaruh damai itu di dalam hati kita. Di sana nanti damai ini luar biasa. Jadi mengikut Tuhan ini ada nyanyian, ada pengalaman ikut Tuhan, pengalaman damai dan sejahtera. Mengikut Tuhan itu damai dan sejahtera. Saudara tidak bisa mengikut Tuhan kalau hatimu tidak damai. Orang mengikut Tuhan itu hatinya damai sejahtera. Sebab itu sebelum kita mengikut Tuhan, Tuhan panggil, mari kepadaku, hei kamu yang berlelah dan letih. Aku akan memberikan perhentian dan damai sejahtera. Kemudian baru Tuhan anjurkan kita mengikut Dia, memikul salib. Menjadi salib itu menjadi ringan, beban itu menjadi ringan, salib itu menjadi enak rasanya. Itu bahagia, itu nyanyian indah. Hati ini damai, hati ini ada perhentian. Jadi Tuhan tidak memanggil kita mengikut Tuhan dengan hati gelisah. Itu bukan pengikutan kepada Tuhan. Kalau hati kita gelisah, kita tidak mengikut Tuhan. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, sekalipun daging tadi tidak suka, daging tadi bimbang, daging tadi berat, daging tadi punya keberatan. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, di sana kita mendapatkan damai. Itu pengikutan kepada Tuhan. Tuhan datang kepada kita tidak untuk membuat kita kacau, tidak. Tuhan tidak membuat kita untuk menambah segala masalah dalam kehidupan kita. Kalau pengikutan kita kepada Tuhan, kita urut-urutan dari tadi, bagaikan air bah, bagaikan guru yang dahsyat, bagaikan kecapi, kita akan sampai pada nyanyian baru. Hati yang damai itu yang bisa mempersembahkan nyanyian baru. Kalau tidak, kita nyanyiannya nyanyian lama di dunia ini. Nyanyian lama. Dulu ada seorang pendeta senior tua, dia katakan nyanyian lama, nyanyian dunia ini bagaikan lokomotif. Dulu masih lokomotif, belum sekarang lokomotif arang itu ya, pakai. Dia bilang kalau dia jalan dia bunyi susah. Itu bunyi lokomotif dulu. Susah. Mau berhenti dia bilang duit.
Itu aja kalau dia teriak, duit, duit, duit. Begitu jalan susah. Saya ingat betul dia punya. Waktu itu kita sangat mengerti sebab memang masih tahu itu lokomotif dulu. Sekarang nggak ada lagi lokomotif itu sekarang. Sekarang nggak ada bunyinya. Kita sekarang yang jadi lokomotif. Lokomotif menarik beban terlalu berat. Iya. Itu dulu suatu gambaran yang dia sampaikan. Itu hamba Tuhan. Saya ini cuma ngulang, cuma ingat cepat. Saya ingat, oh itu dulu ada nyanyian semacam itu. Nyanyian susah. Itu nyanyian lama. Tetapi itu tidak memberikan kita nyanyian baru. Kalau lokomotif itu sekarang sudah tidak ada, tapi anak Tuhan belum sampai pada nyanyian baru. Ayo kita sampai pada nyanyian baru. Tidak lagi susah-susah, tapi dengan Tuhan segala sesuatu bisa selesai. Dan kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada juga hamba Tuhan saking hebatnya nyanyian baru. Telepon, halo, dia bilang haleluya. Dia terima telepon, dia bilang halo, dia bilang haleluya. Sudah begitu sungguh-sungguh dia dalam mengikut Tuhan. Sekarang kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Sampai di situ ya. Ini poin yang kelima. Tidak mencemarkan diri dengan wanita. Saudara wanita, tidak usah tersinggung, cepat-cepat tersinggung. Wah, kami ini orang cemar. Tidak. Sebab perkataan wanita di sini mempunyai arti dalam bahasa Alkitab. Saya sudah jelaskan dulu, tetapi sekarang saya jelaskan lagi. Ini bukan berarti bahwa tidak boleh menikah. Ini bukan berarti bahwa tidak boleh menikah. Tetapi dalam kitab Wahyu ini ditampilkan ada dua wanita. Sebetulnya ada 3 wanita. 2 yang jelek, 1 yang indah. Dalam kitab Wahyu ini ada 3 wanita. Ada 3 wanita. 1 yang bagus, 2 yang jelek. Yang bagus ini mempelai perempuan Kristus. Ini yang bagus. Wahyu 12 ayat 1. Ini yang bagus. Ini pengikut Tuhan. Ini yang bagus. Ini gereja Tuhan yang disebutkan menjadi tubuh Kristus, menjadi mempelai wanita. Ini yang bagus. Tapi ada 2 yang mencemarkan. Ada 2 wanita yang mencemarkan. Yaitu yang pertama disebut namanya Isabel. Itu Wahyu pasal yang kedua. Namanya Isabel. Itu yang mencemarkan. Yang dicemarkan pertama adalah hamba Tuhan. Ini yang dicemarkan pertama. Sebab mereka mempunyai satu sistem pencemaran. Saudara, saudaraku dari hamba Tuhan, kalau sudah dicemarkan, dia gampang mencemarkan seluruh sidang jemaat. Jadi kita berdoa bersama-sama dan saya jelas mohon bantuan doa dari saudara-saudara agar pemberitaan firman di sini merupakan firman yang dapat menyucikan. Jangan firman yang palsu. Jangan merupakan berita firman dari pikiran manusia, dari perasaan manusia semacam emosi, ambisi,
amarah, keinginan, dan sebagainya. Kalau firman Tuhan dicampur dengan ini, saudara-saudaraku, sidang jemaat dinajiskan lewat pemberitaan yang sudah dicampur oleh wanita yang namanya Isabel dengan, perhatikan, pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran sesat itu dari setan, itu sesat. Dari dunia itu sesat. Dari daging itu sesat. Itu pengajaran sesat. Pengajaran dari daging sudah jelas. Keinginan, hawa nafsu, emosi, ambisi, itu merupakan suatu hal yang menajiskan. Kalau firman Allah disampaikan dengan maksud ingin apa? Ingin uang, ingin pangkat, ingin kedudukan, ingin dipuji. Itu pengajaran tidak suci lagi. Itu yang menajiskan pengikut-pengikut Tuhan. Jadi jangan kita dinajiskan dengan macam itu. Ada pengajaran setan-setan. Ada pengajaran dari dunia ini. Pengajaran dunia sekarang begitu banyak masuk dalam gereja. Bagaikan air laut yang masuk dalam perahu. Dan bisa menenggelamkan perahu di tengah-tengah laut yang dalam itu. Saudara-saudaraku, sebab itu kita memang berada di tengah-tengah dunia. Rasul Paulus katakan, perjuangan kita bukan cara dunia. Ibadah kita jangan cara dunia. Pelayanan kita bukan cara dunia. Mari kita sekarang mengikut Tuhan, mengambil contoh teladan dari Kristus. Saudara-saudaraku, mengikut Dia tepat di belakangnya. Supaya jejak yang dilabur dengan darah itu merupakan tempat kita berdiri. Gunanya apa? Nomor satu, kita ditebus, kita disucikan oleh Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudaraku, setan tidak bisa mengganggu kita selama kita berada di atas korban darah Kristus. Saudara percaya? Itu gunanya. Mengapa kita harus ikut Tuhan pada langkah-langkah yang dilabur dengan darah, dipercik dengan darah? Itu gunanya, supaya kita ditebus. Darah itu yang membayar kehidupan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Darah itu yang menyucikan kita. Darah itu yang mengalahkan setan. Kalau kita ikut Tuhan, saudaraku, bukan ikut maunya kita, ikut Tuhan, saudara-saudaraku, damai di hati ada. Kita punya hati damai. Memang banyak yang digelisahkan di dalam dunia ini. Kalau pelayanan kita, saudara-saudaraku, sempat ditimbus oleh ombak, oleh air laut ini, oleh pengajaran, oleh keadaan dunia, saudara-saudaraku, ingatlah, kita bukan semakin bisa bebas, tetapi seperti perahu yang diisi dengan air laut, dia sulit untuk bergerak, sulit, cenderung untuk hanya bisa tenggelam. Dan kalau Tuhan membawa kita, saudaraku, bukan untuk menenggelamkan kita, tetapi justru untuk mengangkat kita dari tanda-tanda, dari kecenderungan untuk menjadi tenggelam. Kesaksian saudara kita tadi, kita dengar jelas apa yang dia alami. Suatu kecenderungan dunia ini yang akan membuat tenggelam seseorang. Tapi Tuhan mengajak dia bukan untuk menjerumuskan, tidak, tapi justru itulah pengangkatan Tuhan kepada kita. Jangan dinajiskan oleh perempuan. Jadi ini nomor satu yang menajiskan kita, pengajaran yang tidak sehat. Pengajaran yang tidak sehat berasal dari daging, dari dunia, dari setan. Itu dalam Wahyu pasal 2, tolong sebutkan ayatnya. Wahyu pasal 2 tentang jemaat Tiatira.
Wahyu pasal 2 ayat berapa itu? Jemaat Tiatira. Saudara baca, catat, baca di rumah. Jemaat Tiatira ini suatu jemaat yang dinajiskan. Pasal 2 ayat 20. Iya. Ya, 20. Ayat 20 sampai Kepada jemaat di Tiatira. iya, sampai ayat 18 sampai 29. Ayat 18 sampai 29. Baca di rumah. Itu jemaat Tiatira. Dan saudara lihat, kalau dinajiskan itu Tuhan murka. Tuhan murka. Dan Tuhan sedang menyelidiki kita sampai di sungsung kita, sampai di buah pinggang, sampai di dalam hati batin, supaya kita dimurnikan oleh Tuhan. Wanita yang kedua, Wahyu 17, mulai ayat pertama, disebut namanya Babel Besar. Babel Besar itu yang menajiskan. Jadi pertama tadi ajaran yang tidak sehat itu menajiskan, di dalam, itu menajiskan dalam batin kita, ya. Disebutkan sampai pada buah pinggang hati, ya. Itu berarti perkara-perkara di dalam yang mencerna untuk kemudian memasukkan pengajaran itu sampai di darah daging, ya. Pengajaran itu ditelan, dicerna oleh pencernaan kita di dalam hati kita, di dalam batin kita, lewat darah, lewat air, lewat makanan, saudara-saudaraku, lewat nafas kita, dicemarkan sehingga nanti pencemaran itu sampai di dalam darah daging kita. Dan ini sulit dibersihkan. Kalau kecemaran sudah sampai di situ sudah sulit. Kalau kecemaran hanya di luar, mandi saja, gosok dengan sabun sudah bersih. Tapi kalau kecemaran itu merupakan pengajaran, dia bukan hanya di luar, dia masuk sampai di dalam hati batin. Saudara-saudara, yang kedua, perbuatan dosa. Wahyu 17 itu perempuan namanya Babel Besar, kemudian jabatannya disebut ibu segala wanita tuna susila. Itu perbuatan dosa memuncak. Dosa akan memuncak akhir zaman ini pada soal makan, minum, dan seks. Dosa seks. Ini puncak dari dosa akhir zaman. Makan, minum, dan seks. Ini yang nanti akan menajiskan anak-anak Tuhan. Ini menajiskan anak-anak Tuhan. Kawin mawin dan seks, makan minum kawin mawin, ini dosa seks, saudara-saudaraku. Dan perbuatan ini sudah sangat, saudara-saudaraku perhatikan, sangat menodai pengikutan kepada Tuhan. Kalau bukan darah Kristus, kita tidak bisa terlepas. Sebab itu saudara-saudaraku, kesempatan masih ada. Kesempatan masih ada di mana darah ini, darah Kristus masih bekerja. Gunakan untuk masuk pada pengikutan kita kepada Tuhan. Berjalan atas langkah-langkah yang ditinggalkan oleh Tuhan bagi kita. Jangan membuat langkah sendiri. Kita sudah punya langkah. Kalau kita membuat langkah sendiri, saudara-saudaraku, kita berarti menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan apa yang akan dialami di sana, dosa itu bukan hanya menjadi noda. Dosa itu bukan hanya menjadi noda,
tapi dosa itu membekas. Itu artinya tidak akan terhapus. Di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Ini dibaca. Ini akan terjadi akhir zaman, di mana setan itu akan bukan hanya menodai kita, tapi noda itu akan membekas. Ayat 1 dan ayat 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, ini wanita pertama. Ini dikerjakan oleh Isabel. Ini yang menajiskan anak-anak Tuhan. Kalau ini sempat menajiskan, dikatakan murtad. Perkataan murtad ini itu artinya gugur dari iman, meninggalkan pengajaran yang benar, kemudian mengikuti penyesat dan ajaran setan-setan. Ini namanya murtad. Kemudian ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin. Iya, soal seks. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, terima kasih. Ini perbuatan dosa. Jadi dua hal ini yang menajiskan. Pengajaran yang sesat itu pengajaran membawa manusia pada dosa. Kemudian yang kedua, perbuatan dosa menyangkut kawin-mawin, makan minum, berbagai-bagai larangan makanan ini dan itu. Saudara-saudaraku, makanan, melarang makanan, saudara-saudaraku, tidak hanya makanan cara dunia ini, tetapi yang paling dasar nanti, yang paling dasar adalah nanti gereja Tuhan dilarang berbakti oleh setan. Tidak boleh makan firman yang harusnya dimakan. Makanan yang harus dimakan dengan ucapan syukur. Makanan yang sungguh-sungguh itulah firman Allah, tubuh dan darah Kristus, mendarah daging bagi kita. Itu akan dihalangi. Itu akan dihalangi. Itu sebabnya tadi permulaan kebaktian saya katakan, selama kita ada kesempatan berbakti, berbaktilah. Sebab kita tidak tahu apa ada kesempatan berikut atau tidak ada. Kita tidak tahu. Hari ini kita nggak tahu. Apa besok kita bisa berbakti atau tidak. Kita nggak tahu. Tapi kalau hari ini kita berbakti, makanlah makanan itu. Sebab akan ada datang saatnya orang tidak boleh makan makanan yang sebenarnya diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya. Makanan apa yang dimakan oleh orang percaya? Hanya orang percaya, firman Allah. Orang yang tidak percaya tidak mungkin makan firman Allah. Jadi bukan makanan sekedar roti atau capcay atau apa. Itu orang tidak percaya juga boleh makan kok itu. Tapi makanan yang hanya dimakan oleh orang percaya dengan pengucapan syukur adalah firman Allah yang akan menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Hanya orang percaya bisa makan ini. Biar ada di sini, biar saudara ada di sini, mendengar firman yang sama yang didengar oleh saudara-saudara. Tetapi kalau saudara tidak percaya, saudara tidak makan. Saudara mendengar tapi tidak makan. Sementara yang lain yang percaya, dia mendengar, dia makan makanan ini. Buktinya nanti setelah doa dinaikkan, dia mengucap syukur. Itu makanan yang nanti akan dilarang. Itu perbuatan dosa di akhir zaman. Akan melarang anak-anak Tuhan makan makanan yang harusnya dimakan dengan ucapan syukur kepada Allah. Diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk dimakan. Saudara-saudaraku. Dan sekarang bagaimana? Nanti ada anjing-anjing yang menunggu. Siapa ini anjing-anjing? Orang yang diperkirakan akan masuk neraka sebab dia berbuat jahat.
pencuri, penjinah, dan sebagainya. Tetapi dia datang dan dia mendengar firman Allah, dia pegang firman Allah, dia makan firman Allah, dia selamat, dia hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini makanlah sungguh-sungguh. Makanan itu akan memberi kita kekuatan untuk mampu mengikut Tuhan, saudara, sampai di puncak gunung. Kita nggak tahu. Kalau tapi Alkitab mengatakan akan datang saatnya. Ini dosa. Ini pemuncakan dosa. Orang dilarang makan firman Allah. Sebab iblis tahu. Kalau kita makan firman Allah, saudara-saudaraku, dosa tidak dapat menjatuhkan kita. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian melarang kawin. Melarang kawin itu artinya kawin semaunya. Tidak boleh nikah. Tidak perlu nikah. Tidak perlu. Sebagaimana selalu saya ingatkan, dalam satu nikah itu kedua keluarga. Kemudian datang ke gereja. Kemudian dicatat. Itu nikah di dalam negeri kita ini. Pemerintah sangat menolong kita. Itu nanti akan diabaikan. Tidak perlu macam-macam itu panjang lebar. Nikah semaunya. Cerai semaunya, tidak pakai aturan. Dan kita lihat nanti buahnya nikah ini. Akibat dari perbuatan itu akan banyak kejahatan. Jadi ini yang menajiskan. Perceraian banyak. Aborsi tidak bisa dihitung. Ini akibatnya. Dan bahkan dianggap nanti malah dianggap nanti itu suatu perbuatan yang halal. Sebab itu mari kita perhatikan sungguh-sungguh, saudaraku, firman Allah itu. Yang perkataan melarang orang menikah itu melarang orang kawin, bukan artinya tidak boleh kawin. Malah sebaliknya, kawin semaunya, cerai semaunya, tanpa aturan. Dan ini bukan pengikutan kepada Tuhan. Kalau kita semacam itu, saudara-saudaraku, pengikutan kita kepada Tuhan akan kena noda cacat yang tidak terhapuskan. Sebab itu mari sekarang ini, saudara-saudaraku, bagi saudara yang pisah oleh karena memang diizinkan pisah, terutama karena zina. Dalam Injil Matius 19 katakan itu bisa bercerai, tetapi jangan menikah lagi. Itu aturannya firman. Jadi mari kita perhatikan, daripada kita terjerumus pada dosa semacam ini, lebih baik kita mengatur kehidupan kita, nikah kita, saudara-saudaraku, supaya kita jangan dinajiskan oleh perempuan pertama dengan ajaran, dengan nasihat-nasihat palsunya. Perempuan yang kedua dengan perbuatan dosa kenajisan yang dipaksakan kepada manusia. Kita kembali Wahyu pasal 14 itu. Dalam ayat yang keempat dikatakan mereka itu ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Perkataan ditebus disebutkan 2 kali, ya. Ayat 3 bagian terakhir, 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Ditebus dari bumi ini. Kemudian dikatakan yang kedua kali ayat 4, ditebus dari antara manusia menjadi korban sulung. Jadi 2 kali penebusan ini, 2 kali perkataan ditebus itu bukan kebetulan, tapi itu mempunyai arti. Ditebus pertama dikatakan dari bumi ini. Ditebus dari bumi ini. Perkataan ditebus di sini mengandung arti dipanggil, dipilih,
disucikan. Ini perkataan ini. Pertama ini artinya kita dipanggil oleh Tuhan dari sekian banyak orang. Dari sekian miliar. Sekarang saya tidak tahu sudah 6 miliar manusia di bumi ini. Mungkin sudah 6 miliar. Atau mungkin sudah lebih. Pada beberapa tahun yang lalu 5 miliar. Sekarang rasanya sudah lebih. Dari sekian manusia itu kita dipanggil oleh Tuhan sedikit ini. Kita dipilih oleh Tuhan sedikit ini. Kita disucikan oleh Tuhan. Nah inilah orang-orang dipilih oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Dari keluarga-keluarga kita di bumi ini. Kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi milik Dia. Ini ditebus pertama. Jadi perkataan ditebus yang pertama itu berarti dipanggil oleh Tuhan. Membuat saudara bisa ada di sini. Jangan saudara pikir bisa ada di sini ini karena maunya saudara. Tidak. Dari kesaksian ibu tadi kita dengarkan bagaimana dia bisa hadir di sini. Kalau maunya dia hari ini tidak di sini, ada di Solo kalau tidak salah, ya. Rencana. Tapi bukan rencana biasa, bisa ada di sini. Dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Disucikan oleh Tuhan. Untuk menjadi milik Tuhan 144.000. Ini satu bagian. Nanti akan ada lagi bagian-bagian yang lain. Tapi ini suatu gambaran. Semua anggota tubuh Kristus ini nanti akan seperti 104 contohan kualitas dari tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, mereka ini orang dipilih. Kita ini orang dipanggil, dipilih, disucikan oleh Tuhan. Itu perkataan ditebus yang pertama. Kemudian ditebus dari antara manusia akan sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Sesudah kita disucikan, punya tugas. Apa tugas kita sekarang? Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan setengah ditebus, saudaraku. Kalau kita hanya merasa sudah disucikan, sudah diberkati, lalu kita merasa sudah puas, itu baru setengah penebusan. Belum penebusan sempurna. Kita harus ditebus sempurna. Artinya setelah dipanggil oleh Tuhan, setelah dipilih oleh Tuhan, setelah disucikan oleh Tuhan, segera penebusan yang kedua, ditebus bagi Allah. Dari antara manusia ditebus bagi Allah. Sebagai korban sulung bagi Allah. Artinya dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau saudara setelah ditebus, setelah diselamatkan, merasa hanya untuk diri sendiri, setengah penebusan. Pengikutan kita kepada Tuhan harus sampai kemanapun Tuhan pergi. Tuhan akan menguasai kehidupan kita. Itu penebusan. Jangan salah menggunakan kehidupan yang ditebus ini. Karena kita sudah dibeli dengan harga mahal. Dengan darah. Kita ditebus dengan harga mahal. Sebab itu kita punya kewajiban sekarang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kalau kita mengerti ini, untuk mencapai penebusan tingkat yang kedua ini, sudah kita punya kemampuan untuk melawan segala daya tarik dunia, dengan segala keberatan yang ada di dunia yang menyeret kehidupan kita. Nanti gereja Tuhan ini yang ditebus ini mempelai perempuan Kristus, gambaran dari bagian tubuh Kristus yang mengalami penebusan sempurna. Saatnya tidak ada satu tali yang kuat sebagaimanapun juga dapat mengikat dia. Dia akan diangkat oleh Tuhan. Tidak ada yang mikirkan, oh ini ku belum selesai. Tidak ada. Ditinggalkan semua. Kita sekarang sedang dalam persiapan kepada penyingkiran. Jangan ada satu tali yang mengikat kita untuk dapat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ikatan apapun juga
Ikatan apapun juga jangan mengikat kita untuk kemudian kita tidak bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Menjadi suatu bau harum, suatu asap yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita menjadi sesuatu yang tidak ada, hanya untuk Tuhan. Ini penebusan yang kedua. Jadi inilah pengikutan kepada Tuhan. Jadi kalau kita ditebus, dipanggil oleh Tuhan, menjadi sebagai seorang apa? Menjadi sebagai anggota gereja, menjadi sebagai imam-imam, menjadi sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, itu belum sampai sejauh itu. Harus ditingkatkan menjadi hanya milik Tuhan. Sehingga waktu apapun kalau Tuhan perintahkan kemana, kita akan di sana akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tidak ada usulan ikatan ini dan itu, enggak ada. Kita ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Ini pengikutan kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, tidak berdusta. Bukan perkataan tidak berdusta di sini, saudaraku, bukan tidak bisa berdusta. Tidak ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Itu perkataan tidak berdusta. Tidak ada sesuatu yang salah keluar dari mulut. Salah satu perkataan dari kesaksian saudara kita tadi, saya tidak ingat tepatnya, dia katakan kalau sesuatu yang keluar dari mulut ini enggak benar, itu bukan berasal dari diri. Ya. Lebih dari itu nanti. Tidak bisa berdusta, tidak bisa mengatakan yang enggak benar. Kalau sesuatu yang benar tidak bisa keluar dari mulut, kalau tidak salah. Pengertiannya demikian. Memang demikian, saudaraku. Kita nanti akan di tengah-tengah dunia ini sebagai milik Tuhan hanya akan bersaksi tentang kebenaran. Kita hanya bersaksi tentang kebenaran. Kepada rombongan yang akan pergi ke Nederland, saya juga ingin menasihat ini. Mungkin kita di sana ditanya-tanya menyangkut negeri kita, menyangkut apa-apa. Sebab mungkin saja bisa ditanya, tapi kita berbicara tentang kebenaran di dalam korban Kristus. Jangan kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri juga belum merupakan tugas kita, bukan tugas kita. Untuk menyampaikan itu tidak ada gunanya juga. Membenarkan diri bukan. Tetapi yang kita sampaikan adalah kebenaran Kristus. Itu yang menolong kita, menolong keluarga kita, menolong gereja kita, menolong bangsa kita, menolong bangsa-bangsa di dunia ini. Saudara, kita jangan memperkeruh suasana. Jadi berbicaralah yang perlu, jangan yang tidak perlu, ngomong aja yang tidak perlu. Kita di sana bersaksi tentang korban Kristus, bukan bersaksi tentang harga mahal. Segala sesuatu itu bukan kesaksian. Kalau kita, kami di sana sudah tidak makan sembako mahal, itu namanya kita pergi minta-minta. Jangan. Kita bersaksi tentang kebenaran Kristus. Di tengah-tengah bergejolak ini, Tuhan masih mau pakai kita. Ini bagi saya satu ujian yang sangat berat. Tapi kalau kita nanti berhasil, dan saya percaya kita berhasil, sebab ini perintah Tuhan. Kalau kita nanti berhasil, kita akan melihat pemakaian Tuhan akan lebih, sebab ujiannya lebih berat. Bagaimana kita ngentas dari suasana kacau semacam ini. Harus keluar pergi bersaksi tentang kebenaran Kristus. Jangan dusta. Kita akan lihat kalau kita lulus, pemakaian Tuhan akan lebih hebat dalam sidang jemaat itu. Sebab itu saya minta kekompakan kita. Jangan ada satu tali yang fals dalam perjuangan ini.
baik rombongan yang pergi maupun rombongan yang tinggal, sama-sama tali dari kecapi ini. Jangan ada yang false, tapi satu suara yang memang berbagai-bagai ton dan nadanya, tetapi mengeluarkan suatu suara yang merdu. Jangan ada yang false. Saudara yang tinggal, kami yang pergi, semua dalam suatu tugas masing-masing. Jangan satu keluar suara yang tidak baik, yang tidak benar. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ini orang yang baru, orang yang tidak bercela, tidak berdusta. Dalam Efesus 4 ayat 25, catat baca di rumah, Efesus 4 ayat 25, itu disebut manusia baru. Efesus 4 ayat 25, orang yang tidak berdusta itu namanya manusia baru. Dia berkata benar, tidak ada dusta keluar dari mulutnya. Itu manusia baru. Mari kita baca manusia baru di sini. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Ini manusia baru. Baru lahir dari Allah. Tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ini digaris bawahi. Tidak dapat. Tidak dapat berbuat dosa. Bukan tidak ingin. Bisa saja dia ingin berbuat dosa, tapi tidak bisa lagi berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Iya, karena ia lahir dari Allah. Tadi saya katakan mungkin dia ingin, tapi saya percaya kalau kita dijadikan baru, keinginan berbuat dosa itu dimatikan oleh Tuhan. Tapi umpamanya saja masih ingin berbuat dosa, Tuhan akan cegah itu. Tidak dapat berbuat dosa. Sebab memang Tuhan sudah tutup mulai dari benih dosa. Dari keinginan dosa sampai perbuatan dosa. Itu ditutup oleh Tuhan. Sehingga kita tidak mungkin bisa berbuat dosa. Ini pengikut Tuhan. Jadi 7 fakta. 7 fakta dari pengikut-pengikut Tuhan ini. Dimulai dengan suatu kekuatan yang dahsyat. Bagaikan air bah, bagaikan desau guru, bagaikan deru guru yang dahsyat. Kecapi, nyanyian baru, suci, murni, seperti perawan, tidak dinajiskan oleh perempuan-perempuan. Dalam kitab Wahyu itu bicara tentang pengajaran dosa dan perbuatan dosa. Itu tidak menajiskan kita. Kita ditebus untuk menjadi milik Tuhan. Dan sampai kita tidak bisa berbuat dosa. Sebab kalau kita menjadi milik Tuhan, artinya benih ilahi itu di dalam kita. Tidak bisa berbuat dosa. Inilah kualitas dari pengikut Tuhan. Ini contoh, Tuhan kasihkan contoh lebih dahulu. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu contoh. Kemudian dari contoh ini Tuhan akan lengkapi. Dari suku, bangsa, dan bahasa, dan kaum. Itu ayat-ayat berikut. Semoga nanti kita kembali dari Nederland, saya akan lanjutkan bahagian itu. Kemudian disebutkan di situ ada juga orang mati. Kemudian nanti akan masih ada orang yang keluar dari percikan darah yang hebat. Ya. Percikan darah yang hebat zaman aniaya antikris itu pun nanti akan masuk. Jadi ini satu sistem pembentukan tubuh Kristus yang hebat, yang dahsyat. Orang-orang inilah yang nanti disebut pemenang. Semoga kita ada di dalam hitungan pemenang-pemenang ini. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus memberikan kita suatu pengertian semakin dalam
di dalam kita sekalian. Menjadi manusia baru tidak ada ruginya, saudara. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita akan melakukan nyanyian rohani 298. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surga, ucapkan kata-kata ini sebagai permohonan dan ucapan syukur penyerahan kepada Tuhan. Bagi yang ada dalam kebimbangan, mungkin karena sesuatu yang saudara bimbang, menyanyi bersama saya kata-kata ini dengan ucapan Bapa yang dalam kebimbangan, mengenal betapa dalamnya kasih. Ucapkan dengan permohonan. Ulangi, bagi yang dalam kebimbangan, bimbang karena pekerjaan, karena keamananmu, Bapa Surgawi buatmu mengerti. Sekali lagi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu.
meninggalkan ibadah kita. Tuhan tidak meninggalkan keluarga kita. Sadarlah, sesadar-sadarnya, dimanapun kita berada, Tuhan bersama kita. Haleluya. Kita mau memuliakan Tuhan. Ambil suatu kepastian ini. Sesadar-sadarnya, Tuhan, Engkau menyertai sidang ini, Tuhan. Baik yang ada di sini maupun mereka yang berada dimanapun, di dalam negeri atau di luar negeri, di kota atau di desa, di hotel-hotel, di mana mereka berada. Sadarkan kami, Tuhan. Mungkin mereka sekarang sedang berseru, mungkin mereka berdoa. Sadarkan kami, Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, tidak meninggalkan anak-anak kami dimanapun mereka berada, di dalam negeri, di kota lain, di luar negeri, karena menuntut ilmu, karena pekerjaan. Haleluya, haleluya. Engkau menyertai kami, menyertai mereka, menyelamatkan mereka, menyelamatkan bangsa dan negara kami, menyelamatkan pemimpin-pemimpin kami untuk sadar kembali kepada kebenaran-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan diri kami, haleluya, hanya kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau hatimu damai, angkat tanganmu, sembahlah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Berikan damai ini dalam tiap pribadi. Berikan damai ini dalam hati kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, seluruh anggota keluarga, di dalam sidang jemaat, seluruh anggota sidang jemaat. Tuhan, lindungi mereka. Kami doakan saudara-saudara kami yang oleh karena keadaan mereka harus menyelamatkan diri dimanapun mereka berada. Kami tahu mereka dalam kebimbangan, mereka di dalam kecemasan. Tapi kejarlah mereka Tuhan. Berikan Roh-Mu mendamaikan hati mereka, mendamaikan mereka dengan Dikau Tuhan. Mereka merindukan beribadah kepadamu, tapi saat ini mungkin mereka tidak mampu, mungkin mereka tidak dapat beribadah. Tapi dimanapun mereka berada, Roh-Mu ada di sana, firman-Mu ada di sana, kasih-Mu ada di sana. Damaikan kami dengan Dikau, damaikan kami satu dengan yang lain untuk menyatu bersama Dikau ke dalam tangan-Mu. Hadapan hadirat-Mu, kami persembahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan melakukan sebuah nyanyian nomor 60, nyanyian rohani. Dan sementara itu kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan ini akan kita persembahkan kepada Tuhan lewat kegiatan kebaktian persekutuan, baik yang ada di Amsterdam maupun di Manila. Puji Tuhan, kita melakukan nyanyian nomor 60, kemudian korban ini akan kita persembahkan kepada Tuhan.
Sama kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 60. Sementara korban untuk pekerjaan Tuhan segera akan dipungut. Sebagai berikut. Sore nanti kebaktian di Jalan Jor jam 5:30 sore. Hari Selasa kebaktian penyembahan di sini jam 5:30 sore. Kemudian pada hari Rabu sidang jemaat perlu perhatian. Saya akan mengadakan suatu koreksi buat pengumuman kebaktian kita pada minggu berjalan ini. Pada hari Selasa tetap ada kebaktian,
tapi di Lemah Putros ini, tapi kebaktian hari Kamis itu merupakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada hari Kamis itu akan ada kebaktian persekutuan Johor Lemah Putro di tempat ini pagi hari jam 8:30. Pada hari Kamis, saya ulangi, hari Kamis kebaktian persekutuan dengan Johor Lemah Putro, sebab itu merupakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Ini suatu kebaktian besar buat anak-anak Tuhan, buat gereja, buat sidang jemaat termasuk Lemah Putro. Saudara, saya mohon perhatian untuk kebaktian ini, dan datanglah dalam kebaktian ini membawa seluruh anggota sidang jemaat dalam kebaktian itu, dan kebaktian itu disertai dengan perjamuan suci. Kemudian hari Jumat sore kebaktian Bible Study merupakan kebaktian kita setap